hilanglah semua petaka kegelisahan dunia. Datanglah wahai baginda, sabar damai sempurna. Tanpamu sang kekasih, namun jiwa raga ini selalu bersama Nabi. Doaku semoga bersama Nabi kekal di surga. وجاء
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, kasih. Yang terhormat Bapak Sugeng Suwarto selaku Kepala SMA Negeri Madura. Yang kami hormat Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan dan Habib Mustafa pemimpin bersama serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala dan karunia kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kalau dari zaman gelap menuju zaman yang terang bergerak. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara Muhammad Syihab bin Ibrahim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Gini. Saya enggak mama. Dalam bukan Pak. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. Iya Pak. Oke. Ya usah pakai. Kalau pakai sedang tuh Pak. Sekolah. Oke. وكان الإنسان عجولا. Acara apa Pak? Motor. Motor. Sama dua. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampaikan terima kasih. Semoga kita sebagai pembaca dan pendengar lantunan ayat suci Al-Quran mendapat barokah di dunia dan di akhirat. Memasuki acara selanjutnya, laporan ketua panitia kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah kepada saudari Dia Iqbal Bania disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sugeng Iswanto SPD selaku Kepala SMA Negeri Agam. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan dan Habib Mustafa bin Idrus Akili serta teman-teman yang berbahagia. Isra Mi'raj merupakan kegiatan memperingati ziarah Nabi Muhammad SAW berupa perjalanan ke langit ketujuh yang terjadi dalam satu malam. Perjalanan ini ditandai sebagai tonggak penting dalam kalender Islam. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 yang dilakukan di SMA Negeri Agung. Bapak Sugeng Iswanto SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan, taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul di aula kebanggaan kita dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita datang pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan Habib Mustafa Al-Khiris, Bapak Ibu Guru Pembina SMA Negeri Tambulu, rombongan dari Habib Mustafa Al-Khiris yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya sayangi, yang saya banggakan.
Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam kegiatan kesiswaan, lembaga kesiswaan dan stafnya. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada anak-anakku yang saya bawakan, panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengumuman masalah yang akan disampaikan oleh Abdul Karim bersama Bibi Dosa yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jalal al-munazzah 'anil syuraka'i wal amthal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidi ahli kamal wa sayyidi ahli wisal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram, para dewan guru, hadirin hadirat, para siswa siswi SMA Negeri Ambulu yang saya muliakan. Wa khusus dzikri wa bil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sugeng Iswanto SPD, kepada Wakil Ketua Kesiswaan Ibu Faiza Bibi SAGMM, Ketua Panitia Saudari Dia Inta Melia, dan semua jajaran Dewan Guru yang hadir di acara yang mulia ini. Para siswa, para siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap majelis ini menjadi majelis yang barokah, majelis yang insya Allah berbuah manfaat, majelis yang insya Allah telah menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya akan memberikan ceramah, tolong ditulis karena tadi dibisiki sama pihak sekolah ada berapa hadiah? Ada 10 hadiah. Ya, ada 10 hadiah. Saya tambahi 1 hadiah paling besar, berangkat umroh, tapi dengan biaya sendiri-sendiri. Larang umroh itu. Pokoknya 10 sampai catat apa yang saya sampaikan, baik itu nama, baik itu golongan, baik itu jumlah, apapun, tidak lain untuk keberkahan majelis yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Kita menyampaikan dakwah kita nggak pengen kalian pulang nggak bawa apa-apa, tapi kita pengen kalian pulang bawa segudang ilmu untuk menjadi bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu mukjizat daripada mukjizat Kanjeng Nabi. Nabi itu punya mukjizat banyak. Ada yang mengatakan mukjizat Kanjeng Nabi sejumlah hari dalam setahun. Hari dalam setahun berapa? 365 hari. Semua mukjizat Kanjeng Nabi itu dilihat oleh para sahabat.
Nabi mengobati seseorang yang sakit, sahabat melihat. Nabi memecah bulan menjadi dua, sahabat melihat. Nabi pernah menjadikan seseorang tadi bertobat kepada Allah dengan memegang dadanya, sahabat melihat. Cuman ada satu mukjizat yang tidak dilihat oleh para sahabat, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra wal Mi'raj ini dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Nabi naik ke langit lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke tempat namanya Sidratil Muntaha. Di situ Nabi naik terus, kemudian Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi mendapatkan perintah salat 5 waktu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai perjalanan tersebut. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Naik apa Habib? Naik kendaraan namanya Buraq. Apa namanya? Buraq. Buraq itu kendaraan surga. Tidak ada yang punya satu orang pun di dunia. Buraq ini insya Allah akan menjadi kendaraan kita kelak di surganya Allah. Amin Allahumma. Berangkat Nabi ada 3 kejadian. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi mendapatkan 3 kejadian. Yang pertama, Nabi itu melihat golongan orang yang memegang di tangannya palu. Palu, tahu palu? Pete itu. Palu itu Nabi melihat orang itu mengumpulkan kepada kepalanya sendiri. Setelah hancur berdarah-darah, itu diambil palu itu dikembalikan oleh Allah, kepalanya menjadi normal kembali, dipukulkan sendiri. Nabi tanya, man haula ya Jibril? Wahai Jibril, itu golongan siapa? Kata Jibril, itu golongan orang yang memegang palu terus dipukulkan ke kepalanya sendiri, golongan orang yang sulit untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Golongan orang-orang sih gak sembahyang itu. Golongan orang-orang sih tangini jam 8 setelah sholat subuh. Orang-orang aku mana sih gak sholat. Orang-orang makanya ini sebagai gambaran kepada kita, ajakan kepada kita yang namanya sholat itu adalah silatul, penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda tidak sholat, berarti Anda tidak punya penghubung dengan Allah. Kita ini maksiat kepada Allah, mungkin sebagai manusia tempat salah dan maksiat masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama ada sambungan. Ada sambungan itu jenenge sholat. Makanya sampai lek STNJ apa-apa, tahu STNJ. Sholat terus maksiat jalan. Gak apa-apa, yang penting sholat sih. Ya iya, dari Jumatan ke Jumatan. Masuk dari Jumatan turu gak apa-apa. Ayo turu kok. Ya, dari Jumatan khotib di mimbar itu ceramah sana turu kok gak. Banyak kalau sudah Jumatan itu tidur atau mungkin SMS-an, gak apa-apa yang penting hadir, kemudian sholat. Sebab satu saat sholat tersebut tanha anil fahsya'i wal munkar, menjadi penghalang kita maksiat kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Singkat yang kedua, Kanjeng Nabi itu ketika yang kedua Nabi mencium aroma yang harum. Nabi tanya Jibril, ini bau apa? Ini aroma apa? Kata Jibril, ini aroma seorang wanita yang bernama Masyikoh. Coba ini Masyikoh. Masyikoh itu siapa wahai Jibril? Kata Jibril, Masyikoh itu adalah imra'atu Fir'aun, salah satu selirnya Fir'aun, yang mana di antara
selir-selirnya Fir'aun itu ada yang muslimah, ada yang beriman kepada Allah, namanya Masyito. Loh kenapa kok sekarang saya cium aromanya wangi di malam Isra wal Mi'raj? Kata Jibril, kau tahu nggak Masyito seperti apa? Nggak tahu. Masyito itu pernah sekali waktu menyisir rambut anaknya Fir'aun. Lah pas waktu nyisir rambutnya anak Fir'aun, gak sengaja sisirnya jatuh, terus keperucut ngomong gini, Bismillah, ta'isa Fir'aun, Bismillah, celaka Fir'aun. Ngomong seperti itu di depan anaknya Fir'aun. Yang mana Fir'aun saat itu ngaku Tuhan, hadirin. Makanya anak ketika orang tuanya dicaci, ya gak terima, langsung mengatakan, kau mencaci ayahku dan mengatakan celaka ayahku Fir'aun menjadi Tuhan. Kau berarti tidak mempercayai ayahku adalah Tuhan. Maka Masyitoh mengatakan, wahai anak, tahu nggak Tuhan kita ini bukan Fir'aun, tapi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kata anak tersebut, berarti kau nggak percaya kalau ayahku Tuhan? Nggak percaya. Rabbi wa rabbukallah, ayahku dan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata anak tadi itu, kalau begitu, kalau kau nggak percaya, aku akan wadul kepada ayah. Saya akan bilang kepada ayah, kalau kau sekarang murtad, kau sekarang akan percaya ayahku adalah Tuhan. Bayangin, Masyitoh ketika diancam mau dibilang dengan Fir'aun. Fir'aun itu pengisi wong, bukan cuma mutilasi kalau sudah bunuh orang itu. Fir'aun itu pernah ngambil satu kuali kode, ya, kemudian ribuan orang digoreng saat itu pernah Fir'aun. Tego. Nah, Fir'aun itu besar, gede, tinggi, penguasa, dan termasuk salah satu kekurangannya, Fir'aun itu gak tahu loro, gak tahu sakit. Bukan kelebihan loh orang gak sakit itu. Makanya kalau cuma ono sing gak loro, berarti koyok. Orang itu kalau gak sakit itu gak sehat berarti. Allah Muhammad. Kanjeng Nabi itu punya istri 11. Nabi juga pernah menikah dengan seorang wanita yang masya Allah cantik, pintar, beriman kepada Allah. Nah cuma ketika mau diangkat nikahkan, itu ayahnya bilang begini, Kanjeng Nabi, putri saya ini sudah cerdas, yo ayu, yo sugih, terus punya satu kelebihan. Napa? Tahu Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi, anak perempuan saya ini tak tahu loro, tak tahu sakit. Kata Nabi, la khairu fiha, ya berarti tak normal. Akhirnya Nabi tak jadi nikah dengan wanita semacam ini. Makanya orang yang tak tahu loro bukan orang yang sehat. Nah setelah itu kata Masyito, kalau memang kau mau laporan kepada ayahmu, laporkan saja. Anak perempuan tadi itu melaporkan kepada Fir'aun, datang Fir'aun. Fir'aun itu gede, dia makan mbek kambing, satu kambing habis saja. Itu Fir'aun. Dan mengatakan, mana yang murtad dari agamaku? Kata anaknya, ini salah satu selirmu. Kemudian Fir'aun mengatakan, kau tak percaya aku Tuhan? Kata Masyito, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Fir'aun, sekarang kau ucapkan aku adalah Tuhan. Kata Masyito, enggak, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku, Tuhanmu Fir'aun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Fir'aun ketiga kalinya mengatakan, kalau kau tidak mengatakan aku Tuhan, kau punya suami, kau punya anak 2 orang. Kalau kau nggak mau murtad, kau nggak mau mengakui aku Tuhan, akan aku goreng semua keluargamu. Bayangin Masyito, seorang ibu yang punya anak 2, punya suami, karena ketujuh ngomong murtad. Murtad itu murtad keluar dari agamanya Fir'aun. Itu akhirnya diancam untuk dibakar hidup-hidup. Tapi Masyito adalah perempuan yang soleha,
perempuan yang betul-betul memiliki keimanan yang mantap kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya masih tahu mengatakan monggo sampai apa mau dulu apa anakku sampai goreng tak apa, tapi iman saya tidak akan berubah kalau Tuhan itu adalah Gusti. Akhirnya dia mengatakan kesinikan, kemarikan suaminya. Akhirnya ditarik suaminya, itu dibakar hidup-hidup di hadapan Masyito. Setelah dibakar suaminya, Fir'aun mengatakan lagi, ayo ngomong, aku Tuhan. Kata Masyito, Tuhan itu adalah Allah. Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Kalau begitu, kalau kau nggak mau mengatakan aku Tuhan, aku bakar hidup-hidup anakmu yang pertama. Kata Masyito, monggo, silahkan bakar saja. Ketika dibakar anak yang pertama, tetap diminta oleh Fir'aun untuk mengatakan dirinya Tuhan. Masyito tetap tak mau. Terakhir, Fir'aun mengatakan kalau gitu tinggal satu anakmu yang masih bayi umur 2 tahun. Ayo, kalau kau tidak mau mengatakan aku Tuhan, akan aku bakar bayi yang 2 tahun ini, umur 2 tahun ini. Nah, di situ Masyito mulai merasa iba hati. Bayang ibu, ibu itu jangankan sampai anaknya dibakar, anak jatuh itu sudah pikiran. Ini ibu dibakar anaknya di hadapan dirinya, tak mentolong dirinya. Akhirnya apa? Ketika sudah mau dilempar, kata Fir'aun, ucapkan aku Tuhan. Kata Masyito, enggak, Tuhan adalah Allah. Ketika mau dilempar, subhanallah, ini terus bisa ngomong, umur 2 tahun. Dan mengatakan, wahai ibu, sabar, ini api, bukan api yang abadi. Ini api kelak akan padam, tapi api yang lebih dahsyat adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ada 3 bayi yang masih bayi sudah bisa ngomong. Tulisan 1, Nabi Isa alaihis 2, bayinya putri atau putra dari Masyito. 2. Yang ketiga adalah bayi yang bersaksi di hadapan Jureij, Imam Jureij. Kira di ceritakan Jureij Jawa ini, tidak ada kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Bayi yang bisa ngomong ada 3. Pertama Nabi Isa alaihis. Kedua siapa? Anaknya masih. Ketiga, bayi yang bersaksi di hadapan Imam Jureij. Terus setelah bayinya dilempar, dibakar di hadapan ibunya, Fir'aun mengatakan lagi, sekarang katakan aku adalah Tuhan. Kata si Masyito, enggak, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhan kita adalah Allah. Kalau kau tetap tidak mengatakan aku Tuhan, sekarang engkau akan aku lempar bersama keluargamu. Kata Masyito, silahkan, tapi untuk iman berubah tidak, karena imanku sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Masyito juga ikut dibakar. Lah asapnya, aromanya dibakar keluarga tersebut tercium wangi di malam Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan semua dapat barokahnya Masyito. Mudah-mudahan perempuan-perempuan kita menjadi Masyito di zaman sekarang. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat di malam Isra wal Mi'raj satu orang yang bawa api. Tidak ada orang yang lewat kecuali dibakar oleh orang tersebut. Ya, setiap orang yang lewat dibakar, setiap orang yang lewat dibakar. Terus Nabi tanya, Jibril, itu siapa Jibril? Itu orang mana Jibril? Kayaknya anak muda itu Jibril, orang Ambulu barangkali itu. Hati-hati. Siapa Jibril? Kata Jibril, itu umatmu wahai Nabi. Apa perbuatan mereka? Tunggu. Kata Jibril, itu umatmu yang biasa nongkrong di pinggir jalan. Sehingga ada kafe-kafe pinggir embong gitu. Tidak ada lewat seseorang kecuali dirasani. Itu gambaran yang Nabi lihat di malam Isra wal Mi'raj.
Makanya jauhi jalan-jalan seperti itu. Ojo kakek nongkrong. Kadang boleh wifi gratisan. Ya wong ya. Kenapa? Kalau sudah kumpul di pinggir jalan, pertama nama kita jelek, nomor dua larangan dari Nabi, yang ketiga lisan nggak bakal berhenti untuk merasani orang. Nah, hati-hati ya. Hati-hati, kadang memang ghibah itu perbuatan dosa kecil, tapi kayak ditumpuk yang gede hadirin. Kecil itu kalau ditumpuk, disimpan, nanti menjadi dosa yang besar yang butuh ditaubati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saja, ketika sampai ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, Nabi naik ke langit 1, kemudian lanjut ke langit 2 sampai langit 7. Lah, ilmu pengetahuan, para profesor itu pernah meneliti jarak antara bumi dengan langit 1. Langit yang kita lihat ini langit lapis 1. Mereka mengatakan secara sains itu jaraknya antara bumi dengan langit itu sekitar 150 juta kilometer. Bagaimana jauhnya dari bumi ke langit yang pertama saja. Kanjeng Nabi bukan langit yang pertama hadirin, sampai ke langit 7. Bagaimana jarak dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke lapis 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Belum lagi Nabi sampai naik ke tempat yang paling tinggi namanya Sidratil Muntaha. Di langit pertama tulis Nabi ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Isa bin Maryam, Yahya bin Zakaria alaihissalam. Yang ketiga, Nabi di langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan saudaranya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Paling gantengnya Nabi, tapi lebih banding Kanjeng Nabi jauh lah. Kanjeng Nabi adalah manusia yang paling tampan. Nabi Yusuf tidak ada ketampanan Nabi Yusuf masih kalah dengan ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, di langit keempat ada Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi bertemu dengan kakek beliau yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Nabi naik ke atas. Nabi bertemu melihat 2 sungai. Nabi mengatakan sungai yang satu adalah sungai yang zahir, sungai yang satunya adalah sungai yang batin. Jadi 2 sungai yang zahir, 2 sungai yang batin. 2 aliran sungai dari 4. Satu aliran 2 sungai. Sungai yang zahir adalah sungai yang ada di dunia. Sungai apa? Sungai Nil dan sungai Eufrat yang ada di Afrika itu. Kemudian sungai yang batin adalah sungai yang insya Allah kelak kita akan meminumnya, yaitu sungai yang ada di surga Gusti. Di surga ada berapa sungai? Habib ada 4 sungai. Sungai air, sungai madu, sungai susu dan sungai khomer. Hati-hati, sing biasa miras itu memang betul. Kenapa? Tidak akan bisa meminum sungai khomer orang yang pernah meminum minuman keras ketika di dunia. Nauzubillah min khomer itu bahaya. Minuman keras itu bahaya. Bahkan dikatakan ummul khaba'ith, inti daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Kanjeng Nabi mengajak malaikat Jibril untuk bertemu dengan Allah, cuma bukan sakit, tidak bisa. Kenapa? Karena malaikat Jibril sudah terbatasi dengan garis yang di situ tempat pengantaran kepada Kanjeng Nabi. Dan Nabi mengatakan, ya Jibril sirmani walau khutwah.
Jibril, ayo melok, ikut Jibril. Kau sudah menemani saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kau juga menemani dari Aqsa naik ke langit 1 sampai 7. Sekarang kenapa aku ditinggal? Kata Jibril, wahai Muhammad, ini batasan saya di sini. Ya, kalau saya lanjut, lau khotautu khotwatan tahtaraktu binurillah. Ya aku lanjut, tumut panjenengan, ikut panjenengan wahai Nabi, aku akan terbakar dengan cahaya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin. Saya tanya, malaikat itu terbuat dari apa? Tadi Jibril mengatakan kalau aku lanjut, aku terbakar dengan cahaya. Dengan apa sih? Pun terbuat dari cahaya kan? Sedangkan seharusnya secara akal yang terbakar itu yang terbuat dari tanah. Kanjeng Nabi manusia terbuat dari apa? Tanah. Tapi kenapa kok Jibril yang terbakar, Kanjeng Nabi yang tanah tidak terbakar? Ulama mengatakan Kanjeng Nabi itu bukan terbuat dari tanah, tapi Nabi hakikatnya cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, cahaya yang lebih terang dari cahaya Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi mulai naik, terus naik, udnu ya Muhammad, maju terus naik terus wahai Muhammad. Lah di tengah-tengah itu hadirin, Nabi melihat ada anak muda berpanjangan ini seliuran di hadapan Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi heran, ini sopo ini? Di tempat yang Jibril saja nggak bisa hadir, nggak bisa naik, kok ada anak muda di sini? Makanya anak muda ini masya Allah tunas bangsa, generasi umat. Lek muda nih sampai api, insya Allah masa depanmu api. Amin Allahumma amin. Nah gitu loh, paling mewasiatkan banyak kepada pemuda. Bahkan yang pernah mengalahkan musuh Allah yang namanya Abu Jahal, yang bunuh siapa? Orang tua, bukan anak muda tersamaan ini. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal ini Fir'aun zaman Nuh. Ya, zaman ini Kanjeng Nabi punya Fir'aun. Siapa Fir'aunnya? Abu Jahal. Abu Jahal itu bangis. Siapa yang bunuh? Anak muda seperti panjenengan. Dalam riwayat ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang sewu, ndek, panjangnya cuma 1 lengan. Kalau bahasa kasar kita, ini sewu, nopo, cebol, atau cebol, pendek gitu. Lah satu saat Abdullah bin Mas'ud tadi itu ngaji surat Yasin di depan Ka'bah, yang saat itu Muslim masih sedikit. Lah didengar lantunan ayat suci Al-Quran oleh Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan, hei anak kecil, bukan anak kecil karena posturnya pendek, anak kecil, mandek kok, diem. Beliau gak berani, beliau gak mandek, beliau berani dan mengatakan, aku gak bakal mandek, aku gak bakal memutus lantunan ayat suci Al-Quran. Karena gak mandek, terus baca surat Yasin. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kempit tadi itu ditupiling sama Abu Jahal, dipukul, bahkan dalam riwayat kepalanya diinjak, terus kuping ditarik sampai copot tadi. Yo, roh ini. Ini kalau takut lagi nih. Kepala diinjak, ditarik sampai copot. Ketika copot, kesakitan Abdullah bin Mas'ud dan Nabi saat itu betul-betul marah. Ketika Nabi marah, turun malaikat Jibril seraya tertawa. Kata Nabi, Jibril kok tertawa tuh, sahabatku nangis, telinganya copot gara-gara Abu Jahal. Kata Jibril, wahai Muhammad, kau akan tahu bagaimana endingnya Abu Jahal, bagaimana matinya Abu Jahal. Singkat cerita, ketika perang Badar, Abu Jahal tadi itu diserang oleh 2 pemuda yang sama ini, SMP SMA. Menghunuskan pedang, ya, kemudian dijatuhkan Abu Jahal sampai terkapar, mati belum. Abu Jahal ini bukan tembak Fir'aun itu. Akhirnya karena gak mati, Abdullah bin Mas'ud yang kepo yang kecil itu ngambil pisau untuk digorok leher Abu Jahal, naik ke dada Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Sopo iki?"
Aku yang dulu telingaku ditarik oleh sampean. Terus sekarang kamu sudah sakratul maut. Ayo, kamu minta wasiat apa? Apa kata Abu Jahal? Dia mengatakan begini. Ini, kalau kau minta wasiat, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Bukan cuma di dunia saya bermusuhan, tapi aku mau bermusuhan hingga kelak di hari kiamat. Akhirnya terima Abdullah bin Mas'ud, pisau kecil itu mau dorong leher Abu Jahal. Kata Abu Jahal, stop. Lekon hailat ini di yuk mempan lah. Terus gimana? Cari pedang. Leher saya ini leher beton. Turun, cari pedang. Turun Abdullah bin Mas'ud nyari pedang. Pedangnya tinggi pedang. Sak badannya Ibn Mas'ud itu kayak podo. Naik mau didorong pakai pedang. Kata Abu Jahal, apa? Jangan didorong lewat depan. Gak bakal putus kepalanya. Nantang. Terus gimana? Dari belakang. Dari belakang putus. Dipegang kepalanya, kemudian diambil pedang, didorong. Putus kepala Abu Jahal di tangan pemuda. Setelah itu cukup cuma putus kepala? Belum. Abdullah bin Mas'ud telinganya hilang. Pembalasan saya ini. Iya kan? Nah, telinganya itu diiris pelan-pelan, pengiris bawang loh. Pelan-pelan. Kemudian diambil, telinganya ditaruh di tangan kanannya, kepala ditaruh di tangan kirinya, kemudian datang kepada kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, al-buduna bil udhuni wal raqsu ziyadah. Kanjeng Nabi, saya sudah balas dendam. Telinga saya copot gara-gara Abu Jahal. Saya sekarang balas telinga, kepala bonus kanjeng Nabi. Allah sallallahu Muhammad. Makanya pemuda itu kalau sudah baik, tunas bangsa, negara menjadi baik. Makanya diadakan pengajian semacam ini agar mendapatkan siraman rohani dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kanjeng Nabi di tempat yang tidak ada manusia siapapun, Nabi melihat ada anak muda mondar-mandir. Bayangin, Jibril aja nggak bisa masuk ke sini. Akhirnya Nabi tanya, ya Rob, Gusti, anak muda ini siapa? Amalakun muqarrabun am nabiyyun mursalu. Niku pemuda itu apakah jenis malaikat yang mungkin lebih afdal daripada Jibril, atau mungkin dia jenis nabi yang lebih afdal daripada saya? Paling afdalnya malaikat Jibril, sudah ngantar nggak bisa masuk sini. Paling afdalnya Nabi saya, Nabi Muhammad, yang bisa hanya saya di sini. Kok ada anak muda di sini ya Rob? Akhirnya Nabi mendapatkan jawaban mengatakan begini, itu anak muda itu wahai Muhammad adalah umatmu yang punya 3 sifat. Umatmu yang punya 3 sifat. Kalau dia punya 3 sifat, berarti dia lebih mulia daripada malaikat Jibril. Apa sifat mereka? Yang pertama, lisanuhu radbun bidzikrillah, pemuda yang gemar berzikir, lisannya basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan bagi kita. Kita ini berzikir, lek kelas 10 kali panjenengan arek-arek itu enggak mungkin nyekel tasbih. Ya ora, lek nyekel HP alhamdulillah. Kalau lepas masih orang kamar mandi di HP-an. Iya kan? Terus gimana? Maknanya orang zikiran itu nggak harus pakai tasbih hadirin. Terus, tapi apapun syariat meminta kita doa, zikir di situ kita hafal. Ayo saya tanya, hafal nggak doa sebelum makan? Hafal. Karena gampang. Urusan batu kan yo apakah insyaallah. Kedua, doa setelah makan hafal. Hafal loh. Oh, apa paling alhamdulillah. Menurut saya. 2, 3, ayo. Yang hafal doa bercermin. Ayo ngaco. 2 orang tok dari 1000. 3, 4, 5. 5 orang tok. Nanti disimpan. Doa masuk masjid.
Atau nang masjid modern. Ayo doanya tahu. Lah ketika syariat meminta kita berdoa, panjenengan berdoa, berarti panjenengan sudah ditulis golongan orang yang lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sifat. Yang kedua, apa sifat anak muda yang lebih tinggi derajatnya daripada malaikat? Yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Anak muda itu selain ahli zikir, ahli masjid. Lah masjid tenang betul, enak. Pikirannya adalah memakmurkan masjid. Siapa mereka? Ini saya bahasakan sekarang para remas masjid, remaja masjid. Tapi ingat, remaja sehingga jaluk gaji ketika khidmat di masjid. Kalau remaja minta bayaran di masjid, hati-hati. Ya, masjid itu hadirin, itu rumahnya Allah. Saya ingatkan, kalau sudah di masjid, kemuliaan masjid sudah nggak ada lagi. Berarti nggak ada lagi tempat yang paling mulia yang kita muliakan di muka bumi. Saya lihat di masjid itu akeh pengerokokan. Gimana mungkin? Saya tanya, masjid itu rumah siapa? Allah. Kita rokokan di rumahnya Allah itu nggak boleh. Kenapa? Karena bisa bikin aroma masjid itu nggak harum lagi. Sama tak boleh. Kalau sana dimasukkan ke kamarnya bupati, wangi sama rokokan. Ayo, sampai masuk kamar bupati yang penuh dengan hasil, kalau ngambil GA, berani sampai? Nah berani. Di rumah bupati sama tak wangi, rumah Gusti Allah sama wangi. Habib mengharapkan rokok tergantung hukummu. Kau bilang haram, monggo haram, mau makruh, tapi rokok di masjid sepakat ulama mengatakan haram. Kan dalam norma masjid itu kalau mau rokokan yang tua-tua itu suruh di luar masjid. Kenapa? Karena tidak memuliakan masjid. Lepas jenengan sakit nekor itu berarti hatimu tergantung dengan masjid. Kau sekarang derajatmu lebih afdal dari orang mana ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa golongan orang-orang yang makomnya derajatnya lebih mulia daripada malaikat? Yang ketiga adalah walam yastasibba liwalidayhi, anak muda yang tidak durhaka kepada kedua orang tuanya, yang manut kepada bapaknya, yang masya Allah kepada ibunya, nurut taat kepada orang tuanya. Makanya tadi bahasa adalah lam yastasibba, bukan tidak durhaka, tapi tidak mencaci orang tuanya. Habib, apakah ada anak mencaci orang tuanya? Ada. Memiliki konten kuat kan? Ya, siapa? Tahu-tahu ngomong mencaci orang tuanya? Tidak. Kata Nabi, mencaci orang tua temannya berarti mencaci orang tua dirinya. Bukan. Botan apa botan? Ada apa enggak? Jangan dibuat orang mencaci orang tua. Kau mencaci orang tua temanmu berarti kau mencaci orang tuamu. Orang kalau sudah mencaci orang tua termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangan dibuat gulinan, ojo. Cari gulinan yang lain hadirin. Jangan sampai mencaci. Panjenengan sampai itu lupa membaca doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lupa tidak mendoakan orang tua. Ada hadis mengatakan tarkut doa lil walidaini yadhiqul aisyu 'alal walad. Orang atau anak yang lupa mendoakan kedua orang tuanya, rezekinya akan sempit, ekonominya akan melarat. Itu baru lupa mendoakan kedua orang tua. Lalu bagaimana yang menjadi orang tua? Lalu bagaimana orang yang mukul orang tuanya? Lalu bagaimana sampai nidui orang tuanya? Sampai berkata-kata kasar. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, tahu nggak? Saya sekitar 10 tahun yang lalu baca koran
orang Mekah, orang berbahasa Arab dari Saudi sana. Ini sebagai ancaman kepada kita, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Sampai tahu di situ dikisahkan ada anak perempuan yang dengarkan musik maupun MP3, tahu musik MP3 pakai headset, genset apa? Pakai handset itu, terus sebelahnya ibu ngaji. Ibu ngaji, dia anak perempuan ini joget-joget karena dengarkan musik MP3. Nah terus wayai adzan, Allahu Akbar, anak adzan ibu nutup Qur'annya, kemudian nyuruh anak perempuannya untuk mandek. Duk, mandek oh. Wahai anak perempuan, berhenti dulu karena adzan, jawab adzan. Enggak, anak perempuan tak mau. Dia mengatakan yang berhenti itu ibu, karena ibu kan baca. Saya kan tidak baca, menentak aku kan. Ini ngurung-ngurung musik. Yang berhenti itu kan jangan salah. Kata ibunya, yo sama, yang baca berhenti, yang dengarkan berhenti. Ini azan panggilan sholat. Gak mau. Memang anak ini mulai dulu anak yang ngomong sama orang tuanya. Juga dari tak jelas. Akhirnya dibilangi, dok mandeko, si azan itu gak mau. Karena sudah marah orang tua, akhirnya talinya genset itu, headset itu, MP3 itu ditarik sama ibunya agar berhenti gak dengarkan musik pas adzan. Loh, pas ditarik, teman tahu, anak perempuan marah sama ibu. Apa yang terjadi? Wono, Quran ibu itu, diambil, marah dia, Quran ibu diambil, ditamparkan ke wajah ibu. Bah, ya Allah, apa yang terjadi? Gak lama perempuan ini kejang-kejang, gemeter. Ibu gemeter, kemudian jatuh kejang keluar busa. Subhanallah, Allah rubah jasadnya menjadi tikus. Persis moncong, ada apa? Buntutnya terus, ya Allah, berbunyi. Betul, dalam hadis disebutkan semua maksiat kita itu ditangguhkan azabnya hingga hari kiamat kecuali dua. Salah satunya adalah menghina atau kurang ajar kepada orang tuanya, ditakdim di dunia, apalagi nanti kelak di hadapan Gusti. Ayo sama orang tua yang berbakti, jadi anak yang nurut, anak yang tidak kurang ajar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari durhaka kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma. Setelah itu kan Nabi terus sampai bertemu dengan Allah Subhanahu. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memuji Allah dengan kalimat yang kita hafal, kita baca ketika tahiyat. Apa itu? Monggo sarang-sarang. At-tahiyatul barakatus shalawatul thayyibatu lillah. At-tahiyat penghormatan, mubarakah keberkahan, kemegahan, keagungan hanyalah milikmu wahai Allah. Mendengar pujian tersebut dari baginda Kanjeng Nabi, maka Allah memberi salam kepada Kanjeng Nabi dengan ucapan Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Keselamatan hanya untukmu wahai Muhammad, bukan kepada yang lainnya. Untukmu tok wahai Muhammad. Rahmat Gusti Allah, keberkahan hanya untukmu. Tapi ingat Kanjeng Nabi, ingat kepada umatnya, maka Nabi menjawab dengan ucapan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bukan hanya untukku ya Rabb, tapi kepada umatku semuanya, yang taat ataupun yang maksiat, yang tua ataupun yang muda, dan khususnya kepada orang-orang yang soleh. Melihat salamnya Allah kepada Kanjeng Nabi, melihat salamnya Kanjeng Nabi kepada Allah, para malaikat melihat seperti itu, semuanya berseru dengan ucapan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah ucapan syahadat baru Nabi naik,
dan mendapatkan perintah sholat 50 waktu. 50 waktu dikurangi dari 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai menjadi 5 waktu. 5 waktu yang dikatakan 5 waktu tetap pahalanya 50 waktu. Alhamdulillah. Setelah kembali kanjeng Nabi ke Masjidil Haram, tempat kanjeng Nabi masih hangat. Seakan-akan durasi Isra wal Mi'raj hanya sekitar 4 menit saja. Aku ceramah hampir 1 jam loh. Ya, setelah menit kok. Tapi kejadian Isra wal Mi'raj itu hanya berlangsung berapa? 4 menit saja. Mudah-mudahan dapat barokah Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dapat barokah kanjeng Nabi. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat ilmu dari yang sudah disampaikan, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Monggo sebelum saya tutup.